Bagaimana jejak penyebaran Islam di Indonesia? Jangan lewatkan acara yang mengajak kita berwisata religi untuk mengetahui tentang sejarah Islam yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita berada di Masjid Al-Falah LNG Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Jalan-jalan Islami, setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Masjid adalah sebuah bangunan yang diperuntukkan bagi umat Islam guna menuju sebuah pengabdian yang abadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Bangunan masjid yang ada pada saat ini merupakan simbol peribadatan bagi umat Muslim pada umumnya, serta menjadi bagian dari kehidupan yang tertata dalam aturan agama, yaitu Islam. Pada jalan-jalan Islami kali ini, kami bersilaturahim ke Masjid Al-Falah di Kota Bontang yang berada di sekitar Kompleks Badak LNG Bontang, Kalimantan Timur. Masjid Al-Falah yang masih merupakan binaan dari Yayasan Umat Islam atau Yaumil juga memiliki berbagai aktivitas Islami selain daripada fungsi masjid sebagai sarana mendirikan sholat wajib. Namun juga terdapat berbagai kegiatan dakwah atau syiar Islam yang berkesinambungan pada setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jalan-jalan Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan seorang imam di suatu masjid sangat penting dalam memimpin jalannya ibadah dan mengajarkan syariat Islam yang sebenarnya. Kali ini kita berada di Masjid Al-Falah LNG Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Mari kita ikuti bersama. Kami akan menemui Bapak Haji Subandi selaku Wakil Ketua Takmir Masjid Al-Falah untuk meminta keterangan tentang kondisi Masjid Al-Falah dari sisi Pak. Kegiatan apa saja yang ada di masjid ini. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, dengan siapa Pak namanya? Haji Subandi. Haji Subandi. Ya, silakan. Iya. So, ya, inilah ruangan kondisi Masjid Al-Falah. Sejuk sekali Pak ya? Alhamdulillah lah. Bersih, terjaga. Iya. Masjid Al-Falah yang merupakan sebuah wadah bagi umat muslim di sekitarnya memiliki fasilitas yang cukup lengkap guna menunjang pelaksanaan sebuah aktivitas yang suci, yaitu ibadah wajib dan ibadah lainnya yang menjadi rutinitas bagi setiap tamu Allah yang hadir di Masjid Al-Falah ini. Pak, kita bisa menuju ke sana Pak? Nah, ini ada ruangan lagi. Ruangan khusus, ruangan sound system untuk keperluan para jamaah. Di sini sistem kita diatur. Untuk muazin Pak ya? Yang ini khusus untuk di menara luar, yang sistem yang di sebelah kanan ini. Kalau sebelah kiri ini sistem khusus untuk di dalam. Di dalam. Nah, di sini juga dilengkapi sama CCTV. Oh, CCTV Pak ya? Ada pengamanan jadi juga? Pengamanannya CCTV ini khusus di parkiran motor, mobil, di depan sana sama di belakang dekat PC, ada di bawah menara itu semua. Fasilitas CCTV sekelilingnya masjid ini dipasang. Ya Pak, kita menuju kemana lagi nih Pak? Oke Pak, kita menuju ke ruangan perpustakaan. Masjid Al-Falah yang memiliki luas 1 hektar ini memiliki ruang khusus pertemuan dan ruang kepustakaan, serta ruang belajar mengajar Al-Quran dan ruang penunjang lainnya. Jadi para jamaah kalau setelah sholat maghrib, juga menunggu sambil sholat isya, ya baca-baca di sini. Sejuk Pak ya juga? Alhamdulillah. Di sini. Sekali buku-buku Islamnya. Satu lagi ruangan khusus untuk kalau malam Jumat, malam Sabtu itu pengajian para jemaah diajar sama Pak Imam Al-Falah. Ada ruangan sendiri lagi Ada Pak ya? ruangan khusus. Iya, kita ke sana. Ya. Ya, ini ruangan pertemuan khusus Al-Falah. Nah, di sinilah
ruangan pertemuan ini bukan untuk pertemuan meeting aja, tapi dimanfaatkan pada waktu malam Jumat, malam Sabtu itu bapak-bapak sesepuh itu masih belajar ngaji di sini. Yang bimbing ya Pak Imam Masjid Masjid ini. Al-Falah. Tahun berapa dibangun Masjid Al-Falah ini? Ini Masjid Al-Falah kalau tidak salah dibangun pada bulan April 1990. 90 ya. 90. Iya Pak, ada beduk nggak di sini Pak? Ada. Masjid Al-Falah. Di Di mana lokasinya Pak? Ada di depan Oke, sana kita ulangan masuk. Oh ini beduknya Pak ya? Ya, inilah yang unik dari Masjid Al-Falah yang ada beberapa masjid di lingkungan PT Badak. Kalau Al-Kausar kan nggak ada beduk, Darussalam nggak ada beduk. Nah, Al-Falah ini yang uniknya, ada beduk dari ya aslinya Kalimantan ya, kayu ulin ini. Kayu ulin dan ukiran juga Ukiran Pak ya? ya inilah uniknya. Jadi memang kita pasang di depan ini Ada dua Pak ya? dua ini kanan kiri. Iya, yang sudah kita ketahui tadi banyak fasilitas yang disediakan dari Masjid Al-Falah ini. Ada lagi kegiatan apa saja Pak di Masjid Al-Falah? Jadi kalau kegiatan di Masjid Al-Falah ini rutinnya itu kalau malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Ahad ya, malam Senin itu diisi oleh mubalik dari Yaumil untuk ngisi kultum Badah Maghrib dan Badah Subuh. Nah, kalau hari Selasa subuh, Rabu subuh, Kamis subuh itu diisi kultumnya sama para jamaah untuk jamaah. Iya, jadi Kesempatan juga Pak? kesempatan ya. Jadi jamaah khususnya pengurus Masjid Al-Falah sama jamaah-jamaah yang Al-Falah yang ada di sini setiap saat 5 waktu itu mereka dikasih kesempatan untuk ngisi kultum subuh pada waktu Selasa subuh sama Rabu subuh, Kamis subuh. Itu beri kesempatan para jamaah kalau ingin membagi ilmunya ya untuk para jamaah yang lain. Itu semua jamaah ditawarin seperti itu. Alhamdulillah itu dilakukan sudah sekian tahun, ada di masjid ini berjalan terus sampai saat ini. Itu kalau di satu ruangan khusus sana juga khusus TK sama untuk apa itu kegiatan anak-anak mengaji ya, TPA itu ya. Itu kegiatan di khusus gedung yang satu TK itu untuk keperluan masyarakat umum di sini. Yang anak yang masih berumur 3 tahun, 4 tahun di sinilah ditampung untuk mendidik anak-anak yang masih belia. Di sekitar areal bangunan masjid ini terdapat sebuah taman kanak-kanak atau TK Islam dan TPA yang disediakan bagi anak didik untuk belajar tentang pengenalan Islam sejak dini. Ada rumah imam juga Pak disediakan Pak ya? Betul. Rumah imam itu kita kasih fasilitas rumah khusus imam di sini supaya imam itu dekat dengan masjid. Jadi setiap saat waktu sholat dia sudah standby ada di masjid supaya jamaahnya itu sudah siap melaksanakan sholat. Iya, kalau untuk rumah imamnya dan imamnya juga ada Pak sekarang? Ada. Bisa dikenalkan Pak sama saya? Oh bisa. Ya, mari kita ke rumah imamnya Pak, Ayo, dikenalkan nanti terlebih saya, dahulu. ya, saya lihat kan nanti sama Pak Imam. Masjid yang memiliki berbagai macam bentuk pengabdian dalam mensiarkan Islam dan kegiatan dari mulai fajar hingga berdirinya 5 waktu sebagai kewajiban bagi umat Islam setiap harinya. Terdapatnya berbagai ruang dan fasilitas yang ada di Masjid Al-Falah ini menunjukkan bahwa masjid ini mendedikasikan fungsinya demi kemaslahatan umat Islam yang ada di Kota Bontang pada khususnya. Lantunan kalam ilahi serta puji-pujian terdengar dari masjid ini. Jamaah yang hadir juga mendapatkan siraman rohani dan keteguhan hati manakala ayat-ayat Tuhan disampaikan oleh para pendakwa yang istiqomah dalam pengabdiannya kepada agama Allah ini.
Terjahirnya sebuah kegiatan ini pula tak terlepas dari eksistensi para takmir atau pengurus masjid yang tak lelah dalam dinamika loyalitas seorang muslim terhadap agamanya. Setelah menemui Bapak Haji Subandi dan mendapatkan keterangan tentang kondisi Masjid Al-Falah ini, selanjutnya kami akan menemui Imam Masjid Al-Falah yaitu Ustadz Syaiful Rizal. Beliau adalah salah seorang imam yang kesehariannya mengabdikan dirinya untuk membantu lancarnya aktivitas yang ada di masjid ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, ini ada mau yang ketemu nih. Ya, dari jalan-jalan Islami TVRI, Pak. Oke Mas ya, ini udah ketemu dengan Pak Imam, Ya. mau apa yang dibicarakan, lanjutin aja. Saya masih ada keperluan yang lain. Ya, baik. Ya. Terima kasih, Pak. Oke Pak Imam ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sudah ketemu Pak Subandi menjelaskan tentang kegiatan Masjid Al-Falah ini dan Bapak sebagai imam masjid, Pak ya. Menjadi seorang imam masjid ini, apa saja kegiatan lainnya selain sholat rawatib yang dilakukan? Kegiatan imam diantaranya mengisi kultum, mengisi pengajian bapak-bapak, pengajian Al-Quran bagi yang ingin membenahi bacaan Al-Qurannya 2 hari dalam 1 minggu. Untuk di luar itu memang ada yang namanya setiap malam Selasa malam Rabu itu kunjungan ke rumah sakit. Jadi kunjungan ke rumah sakit jamaah Masjid Al-Falah ini kunjungan ke rumah sakit dan mendoakan saudara-saudara kita yang lagi dirawat di rumah sakit. Kemudian ada juga kalau di antara jamaah itu ada yang sakit lama ada di rumah, kita juga berkunjung ke rumah beliau, ke rumah jamaah kita yang sudah lama mungkin tidak menghadiri sholat jamaah, kita datangi ke rumahnya. Kemudian masalah fardu kifayah. Jadi kalau ada jamaah kita, saudara kita ini meninggal, khususnya di wilayah Masjid Al-Falah, ini imam harus mengikuti memandikan mayit, kemudian sampai mengkafani, kemudian sampai diantar ke masjid untuk disolati, sampai di pemakaman. Ya baik, terima kasih Pak Saiful. Kita bisa keliling-keliling masjid lagi. Oh iya, Temani saya. Monggo. Dari imam sholat fardu hingga mengisi ceramah agama, serta mengurus sebuah sekolah Islam bagi anak-anak generasi muda, yaitu TK dan TPA Al-Falah yang ada di sekitar masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Kami mendapat banyak pengalaman dari perjalanan Ustadz Syaiful Rizal sebagai seorang imam masjid yang dedikasinya terhadap agama tidak lagi diragukan. Ustadz Syaiful Rizal dari mulai berjalannya aktivitas yang ada di masjid ini hingga usai selalu istiqomah dalam mengabdikan dirinya sebagai seorang imam masjid dan dai yang wajib menyampaikan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam.
Pemirsa Jalan-Jalan Islami, syiar Islam senantiasa dilakukan di Masjid Al-Falah ini guna memupuk dan mempertebal keimanan masyarakat muslim di sekitarnya. Seperti pengajian rutin yang dilakukan setelah mendirikan sholat fardu. Sebuah pengabdian yang ada di Masjid Al-Falah ini menjadikan segala macam bentuk kegiatan syiar Islam dan kegiatan Islami lainnya dapat terwujud secara berkesinambungan dan eksistensinya dapat dirasakan oleh seluruh umat Islam yang ada di sekitarnya. Masjid sebagai wadah peribadatan bagi umat Islam pada umumnya keberadaannya dan eksistensinya tidak terlepas dari sarana serta istiqomah dari pengurusnya. Ya pemirsa, kita akan mengikuti pengajian rutin yang dilakukan jamaah Masjid Al-Falah ini, yaitu pengajian yang dilakukan setelah sholat maghrib. Mari kita ikuti bersama. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun ingin berbagi juga. Sebagaimana ayat yang kami bacakan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Lail ya, kalau nggak salah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ada jaminan berbahagia kalau mereka berbagi dari apa yang ia miliki. Apa yang ia miliki, kalau dalam surat Al-Baqarah 177, wa atal mala ala hubbihi. Memberikan apa yang ia miliki yang amat sangat dicintai. Nah saat itu sahabat gak ada lagi makanan yang dicintai, ternyata hanya milik anaknya, jatah anaknya. Menarik jamaah bahagia, dia ingin berbagi meskipun dalam keadaan pas-pasan. Kalau dalam surat Al-Imran, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ternyata berbagi itu jangan nunggu sugih jamaah bahagia. Lihat aja kalau kita lihat hari ini yang lagi rame-ramenya di Probolinggo kan Pak ya. Sudah sugih pun ingin kaya lagi Pak. Sudah kaya ingin sugih lagi, subhanallah berbahagia. Ternyata rizki itu kan tidak bertambah kecuali la in syakartum la azidannakum. Jadi rizki itu tidak bertambah gara-gara kita sholat. Dan rezeki tidak akan berkurang gara-gara kita meninggalkan sholat. Mari sama-sama berupaya untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat, berguna kepada orang-orang di luar kita. Al-yadul uya khairum min yadis sufla. Orang yang terbaik itu adalah orang yang berbagi tangan di atas. Itu lebih baik dan selamat mencoba. Mudah-mudahan Sebuah pengabdian dari seorang muslim dapat diwujudkan melalui aktivitas sebagai seorang imam masjid maupun dalam kepengurusan masjid atau takmir. Wujud pengabdian tersebut seperti yang terdapat pada Masjid Al-Falah, Badak LNG Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Masjid Al-Falah tetap istiqomah pula dalam pengabdiannya guna melayani tamu-tamu Allah yang ada atau yang singgah untuk beribadah di dalamnya. Masjid Al-Falah akan terus tetap istiqomah dalam sebuah pengabdiannya yang berdiri kokoh dalam menegakkan agama Islam yang rahmatan lil alamin bagi seru sekalian alam. Pemirsa Jalan-Jalan Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah masjid tidak terlepas dari keikutsertaan takmir dan imam masjid sehingga proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga keistiqomahannya. Sampai berjumpa lagi di Jalan-Jalan Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.